Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian kitab Sahih Al-Bukhari, Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, membahas tentang tuntunan Rasulullah SAW seputar ibadah saum, khususnya siam Ramadan. Alhamdulillah, ini masih kitab yang kita bahas, Sahih Al-Bukhari, dan ada di kitab yang ke-30 seperti yang sering saya sampaikan. Dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang baru setelah sekian bab kita uraikan. Teman-teman sekalian, ada hal yang sangat penting yang harus kita utarakan di kesempatan kali ini terkait dengan bab yang ke-8 ya. Insya Allah kemarin kita selesai di bab yang ke-7 dan kita sudah simpulkan amalia-amalia terbaik yang kita bisa maksimalkan selama Ramadan, khususnya amalan yang paling berkualitas yang seringkali dilakukan oleh Nabi SAW, lebih spesial di malam-malam Ramadan, yaitu saat berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim dan langsung kemudian dilakukan dengan malaikat Jibril. Di kesempatan yang lalu saya sangat menekankan amaliyah ini karena mengandung beberapa hal yang sangat istimewa kan. Yang pertama, pahala yang sangat melimpah apalagi di bulan Ramadan. Al-Quran dihitung setiap hurufnya. Yang kedua, mendatangkan hadirnya malaikat, baik itu dari segi bacaan pun demikian dari segi kajian, ya, penafsiran, tilawah ataupun juga dengan segi hafalan. Nah, yang ketiga adalah hadirnya keberkahan-keberkahan yang menyertai. Pun demikian, itu akan merubah perilaku kita menjadi lebih baik seperti yang pernah saya uraikan di pertemuan lalu. Anda bisa cek di edisi yang sebelumnya, di yang episode yang ke-12 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kenyamanan untuk kita untuk mempelajari, memahami dan mengamalkannya insyaallah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab yang sangat penting dan terkait berkelindan dengan ibadah puasa kita, khususnya di Ramadan pada saat ini. Hadis ini berada di bab ke-8 dalam urutan Kitabus Shaum. Ya, Kitabus Shaum itu kitab yang ke-30 seperti pernah saya terangkan. Kemudian di dalam kitab tema ini, tema besar tentang puasa, ada urutan subtema disebut dengan bab. Nah, ini kita sudah masuk ke yang ke-8. Nomor hadis dari awal sampai akhirnya adalah 1903. Ya, dari awal pertama kali Sahih Al-Bukhari sampai dengan ke sini. Bismillah, saya bacakan dulu ya untuk mempercepat bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi fi shaum. Allahu akbar. Hati-hati ya, hati-hati nih. Ini selalu variasinya, saya sangat senang sekali dengan tampilan variasi secara kebahasaan. Ya, kita kalau belajar spesifik misalnya di bahasa Arab, apalagi mendalami bahasa Al-Quran, ya, mendalami bahasa hadis-hadis Nabi SAW dengan turunan ilmunya misalnya, baik itu nahwu, sarafka atau balaghah terutama. Ya, balaghah itu lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi karena di situ ada ma'ani, bagaimana memilih diksi yang sesuai gitu kan, diksi-diksi yang selaras bukan hanya dengan objek bicara, ya, tapi juga nanti akan disertai dengan sesuatu yang sangat indah, yaitu ketepatan ya dalam menuangkan diksi ini sesuai dengan konteksnya. Kemudian setelah itu dirangkai ya dalam bentuk rangkaian yang sangat fasih, jelas, disebut dengan bayan namanya. Nanti ada setelah ma'ani ada bayan. Jadi kalau ma'ani itu misalnya kayak saya nih duduk ya, kalau duduknya misalnya di tempat yang rendah atau di kursi ini setelah kita berdiri bahasanya apa tuh ya, atau misalnya pindah nih dari karpet di bawah pindah ke kursi ke sini, nah ini bahasanya apa, itu ada kesesuaian ya. Seperti ayat Al-Quran juga itu ma'aninya tinggi sekali ya, maknanya kedalaman makna setiap pemilihan diksinya sangat-sangat luar biasa karena ini firman Allah ya. Bagaimana Nabi mendapat wahyu pertama dengan kalimat Iqra, setelah wahyu berlangsung ibadah bermulai kemudian berubah jadi utslu, tapi di terjemahan serupa Iqra bacalah, utslu bacalah. Nah, ini sering saya uraikan di pertemuan yang lalu. Nah, itu ma'ani nanti fokusnya. Kemudian bayan, bagaimana rangkaian-rangkaian ini, kata-kata dirangkai menjadi bentuk sebuah kalimat yang dijelaskan dalam bentuk sejelas-jelasnya, yang paling fasih sehingga orang tidak bertanya lagi ya, atau atau ambigu gitu ya. Nah, itu bayan. Dan nanti kadang jelas tapi kurang menyenangkan gitu ya diterimanya. Kadang-kadang ada larangan yang tegas tapi orang nggak enak nerimanya. Nah, bagaimana larangan ini sampai kepada objek tapi dengan cara yang enak diterima. Nanti ada badi'ah ya, badi'ah ilmu ketiga, ilmu menghias.
menghias sebuah kata. Jadi kalau nyampaikan informasi enak keterimanya gitu kan. Kalau larangan serasanya kita ya diingatkan dalam kebaikan, jadi nggak merasa langsung disuruh begini, diperintah gitu ya. Ada sesuatu yang terasa nikmat sekali. Nah itu Al-Quran tuh kaya akan itu. Kaya, ada kalanya tegas, ada kalanya sangat indah, menusuk dan menghunjam ke dalam jiwa, ada kalanya ngajak kita berpikir secara rasional dan sebagainya. Itu dipadukan semuanya ya. Nah itu komplit. Nah di sini kalau kita belajar, rangkaian ini kan senantiasa menarik karena selalu ada begini, babun babu, babun babu. Ya sesekali seakan menjadi nakirah gitu kan, atau dia khabar dari mubtada mahdhuf ya, tapi sisi lain dia menjadi ma'rifat yang khusus dengan idhafat ya. Dia jadi ma'rifat yang khusus dengan idhafat. Ada yang disifati gitu kan, yang tadi khabar dari mubtada mahdhuf, setelahnya mubtada lagi, kemudian khabar mubtada setelah jadi sifat untuk yang sebelumnya. Ya tetap dia dalam suasana ma'rifat karena diikat dengan konteks penjelasan puasa. Bingung ya? Di ilmu nahwu itu kalau ma'rifat khusus, ya spesifik. Kalau nakirah itu umum sifatnya. Jadi ketika Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab, subtema dari sebuah tema itu digunakan ma'rifat yang khusus. Maksudnya khusus terkait dengan pembahasan tema ini. Jadi nggak pernah lepas dari tema. Hadis-hadis yang disampaikan nggak akan keluar dari tema yang sedang dibahas. Itu maksudnya. Nah sekarang ini bentuknya langsung idhafat ya, sehingga memberikan penekanan lebih kuat ya. Bisa kalau kepemilikan, penekanan pada kepemilikan. Saya ingin katakan ini kan buku nih ya, buku nih, saya ingin lekatkan kepemilikan pada orangnya ya. Ini kitab buku kan, kalau kitab umum kitab aja kitabun, kalau adidun itu masih umum ya. Tapi kalau kita ingin lekatkan ini pada pemiliknya dengan kuat, maka hilangkan tanwinnya, unnya hilangkan kan, terus langsung sandarkan kepada pemiliknya. Saya Adi ini punya saya. Saya katakan kitabu Adi. Kitabu Adi, ini kitab punyanya Pak Adi gitu kan. Ya, atau kitabi, ini kitab punya saya. Jadi ditekankan. Sehingga ketika orang tanya misalnya liman halal kitab, ada kitabi. Atau orang mau pakai sendal sembarangan ya, keluar dari masjid misalnya kan, dia belum paham ya tentang fikih, tentang pengawasan Allah, tiba-tiba ada orang misalnya cari-cari sendal, kayaknya ini yang punya saya gitu. Padahal dia ke masjid nggak pakai sandal. Nah, Anda langsung bisa tekankan afwan hadana ali. Ini punya saya gitu kan. Jadi Anda bisa langsung tekankan. Nah ini juga, ini metode yang cukup menarik. Babu malam yada' qaula zuri. Bab ini penting untuk kita garis bawahi terkait dengan ibadah saum ya. Garis bawah ini apa yang penting ini kan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi fi shaum. Man, siapapun ya, siapapun yang sedang berpuasa nih ya, mohon maaf sekali, sepanjang dia balik, mau besar mau kecil, sebatas dia balik, kemudian juga laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, cukup dan sebagainya. Jadi batasan standarnya memenuhi syarat-syarat dan rukun puasa ya kan, sepanjang dia balik. Saya ungkapkan itu di buku Makna Ayat Puasa, Anda bisa cek di situ ya. Sepanjang balik. Jadi kalau anak-anak di bawah masa balik bisa dimafhumi dengan sifat kekanak-kanakan dia ya kan. Baik, kita lihat. Man, siapapun yang berpuasa memenuhi syarat dan rukunnya, lam yada' qaula zuri, namun tak mampu meninggalkan qaula zuri ya, perbuatan atau kata-kata dustanya yang tidak bermanfaat. Kemudian apa yang terjadi, wal amala bihi, dan dia tetap melakukan perbuatan itu. Maksudnya dia puasa kan. Nah ini ada fis shaum, dalam keadaan dia berpuasa. Dia sedang puasa, dia dalam konteks sekarang Ramadan, tapi dia melakukan perbuatan yang termasuk dalam az-zur ya, az-zur. Zur ya, zur itu nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas, tapi pada konteksnya dia yang terkait dengan segala hal yang terkait dengan dusta ya, segala hal yang terkait dengan dusta. Yuk kita lihat dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sudah kita bahas ya teman-teman sekalian, sahabat Abu Hurairah. Sekedar mengingatkan, nama aslinya Abdurrahman ya, Abdurrahman bin Sakhr. Sekedar mengingatkan, Abdurrahman bin Sakhr, dan beliau setelah masuk Islam punya 3 hal yang kita harus teladani ya, ingat baik-baik. Yang pertama, bagaimana beliau punya visi yang panjang. Walaupun dengan Nabi membersamai di akhir-akhir kehidupan Nabi hanya 3 tahun kurang lebih kan, karena masuk Islam di ke-7 Hijrah dan Nabi wafat kisaran 10 Hijrah, tapi visinya panjang, ingin memanfaatkan sisa kebaikan itu untuk memupuk segala hal yang mungkin bisa diamalkan. Jadi ini kalau kita merasa terlambat belajar, baru bergabung, atau istilah sekarang milenial baru hijrah dan sebagainya, dan nah maka semangatnya mesti 2 kali lipat. Yang kedua yang harus diteladani adalah bagaimana teman-teman sekalian bisa beliau ini mengamalkan apa yang telah dipelajari. Jadi apa yang didapatkan pelajari, apa yang didapatkan pelajari, lalu dari yang dipelajari diamalkan.
Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, yang ketiga adalah berbagi dengan orang lain. Ya, berbagi. Jadi apa yang diamalkan setelah dipelajari, diamalkan, terus beliau sampaikan juga kepada orang lain. Kurang lebih ada 7.000 hadis yang sampai kepada kita dari riwayat beliau, dan banyak juga Imam Al-Bukhari mengutip itu semua. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, ya memperbaiki hidup kita sesuai dengan profesi aja. Ya, nggak harus Anda berhijrah tiba-tiba tinggalkan semua profesi Anda yang baik-baik itu, ya hanya untuk misalnya ke masjid aja, hanya untuk belajar agama aja. Tidak ada keseimbangan. Ya, justru yang pokok kita pelajari, dibagi, kemudian yang kita kerjakan kehidupan diisi dengan nilai agamanya. Anda pebisnis misalnya kan, diplomat atau birokrat atau macam-macam, ya keluarkan aja ayat-ayat pokoknya dulu yang terkait dengan aspek kehidupan kita, perbaiki sholatnya, ya kan? Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian cari ayat-ayat hadis-hadis yang sesuai dengan profesi Anda. Di bisnis misalnya kan, Anda pebisnis, cari ayat-ayat bisnis kan banyak. Cari hadis-hadis tentang bisnis, dari strateginya, apa yang harus dikerjakan, yang harus dihindari, tentang doanya, ya kan? Meningkatkan amal yang sesuai dengan pekerjaan yang bisa mempercepat ya datangnya misalnya apa yang Anda harapkan. Itu kan banyak sekali. Bahkan ada satu nanti pembahasan di sini ya, Kitabut Tijarah, nanti bab tentang bisnis ya, atau Kitabul Buyu' ya, Kitabul Buyu' dari kata bay', jadi Kitabul Buyu'. Demikian seterusnya teman-teman sekalian. Ketika sudah paham, Anda praktekkan dan harus yakin kalau nggak ada keyakinan susah nanti. Jadi Anda pahami, Anda praktekkan. Ya, Islam itu kan kaidahnya la raiba fi, jangan ada ragu. Jadi begitu kata Quran saya tinggalkan riba, ya tinggalkan riba, ya kan? Jangan berbuat curang, jangan curang, jangan nyogok ya jangan nyogok gitu kan. Kerjakan jujur ya jujur. Nah, nanti diaplikasikan dalam konteks kehidupan kekinian. Nanti Anda akan rasakan perbedaannya. Dan banyak kok orang-orang yang telah berubah, mencoba kemudian menekuni dan berhasil. Dan setelah itu share. Ya, share kan sekarang banyak kan, sharing ya dengan teman-teman misalnya ini yang sukses begini-begini, dan itu semua aspek kehidupan. Bukan hanya di bisnis saja. Saya taruhlah di birokrasi, misalkan di diplomasi dan sebagainya, bisa dicoba dalam kehidupan kita, termasuk di pelajaran. Teman-teman mahasiswa kan pola belajar diperbaiki. Yang semula cuma datang ke kampus hanya ngejar sertifikat ya, ijazah misalnya kan, atau kadang-kadang duduk paling belakang nitip absen, nanya nggak pernah, mau ujian minjem buku teman gitu kan, ngapalin SKS ya, apa SKS itu? Apa kalian di sini sistem kebut semalam kadang sejam gitu kan. Nah itu sejam ya tuh, baru tahu besoknya ujian, baru tahu hari ini ujian, pinjam saya sejam. Itu perbaiki sekarang ya, perbaiki belajarnya dulu paling depan, bertanya kalau nggak paham, kuasai pelajaran sebelum ditutup, sebelum pulang pahami dulu, pelajari lagi, malamnya istirahat. Jadi waktu ujian kalian waktu minggu tenang tinggal tenang, ini minggu tenang kalian gelisah. Ya waktu belajar ya belajar, minggu tenang ya tenang, tungguin aja ujiannya. Waktu ujian, bukan waktu ujian kalian sibuk menghafal. Ya, nanti banyak ayat, banyak hadis. Ya kita kembalikan sini, itulah sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Baik, kemudian kita teruskan, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau dan apa yang beliau sampaikan kepada kita ya, dari Al-Imam Al-Bukhari tentunya. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait konteks bab pembahasan kita ini. Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya. Hati-hati nih teman-teman sekalian, hati-hati. Man lam yada' qaula az-zur, siapapun yang tidak mampu meninggalkan perbuatan dusta dengan perkataan yang sia-sia, wal 'amal bihi, tapi malah mengerjakannya sedangkan dia sedang puasa, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya keperluan ya fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam kebiasaan dia saat puasa ya, yang meninggalkan makan dan minum itu. Wah, ini bagus sekali nih, ungkapannya tinggi sekali, dalam sekali, tapi maknanya sangat tegas ya, maknanya sangat tegas. Mari kita bahas pelan-pelan. Baik, di sini Nabi SAW menyampaikan teman-teman sekalian, man lam yada' qaula az-zur, siapapun yang tak mampu meninggalkan qaula az-zur, perkataan-perkataan yang mengandung dusta. Nah, tolong diingat baik-baik. Pertama, saya ingin garis bawahi tentang man di sini. Ya, man itu dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu, adalah isim mausul. Ya, isim mausul ya dulu ala fardiyatil amiyah. Jadi satu konjungsi isim mausul yang menunjuk kepada objek atau bahkan kadang-kadang juga subjek. Ya, namun dia punya sifat personal. Punya sifat personal, namun maknanya luas. Ya, jadi dia punya sifat personal dalam arti ditunjukkan kepada setiap orang, setiap si fulan. Makanya kalau ada misalnya dalam hadis Nabi SAW ataupun bahkan dalam ayat Al-Quran yang menggunakan kata man dan tujuannya adalah ya itu ditujukan kepada makhluk, menyampaikan informasi atau mengkhitab istilahnya, kan? Menyampaikan informasi kepada hamba, kepada makhluk ya, kepada kita semua, maka itu pahami dengan personal. Ya, saya misalnya kan ketika ada man lam yada', seakan-akan kita posisikan Nabi itu sedang menyampaikan ke saya.
Saya harus terima gitu kan. Walaupun juga orang lain sampaikan, Joni terima, saya Cepi terima, gitu kan, Soleh terima dan sebagainya. Semua orang menerima itu. Tapi pahami oleh kita secara personal bahwa ini untuk saya, untuk perbaikan saya, gitu kan. Nah, dalam konteks kita berpuasa, kata Nabi, malam yada, siapapun, hei engkau, hei ahli hidayat, hei kamu, hei fulan, hei fulana, ya, lam yada qaula zur, siapa yang tak mampu meninggalkan dengan cepat. Ya, yada itu meninggalkan dengan cepat. Nanti kata perintahnya da ma yuribuka ila ma la yuribuk, ya, tinggalkan segala yang membuat engkau ragu kepada yang meyakinkanmu, kepada yang engkau tidak ragu di dalamnya. Sehingga lahir kaidah fikih di dalamnya apa? Al yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, kalau sudah yakin nggak ada lagi keraguan. Ya, kadang-kadang kan kalau kita sudah berwudu terus tiba-tiba ada keraguan nih saya, batal nggak ya? Nah, itu cari dengan cepat berdasarkan indikator yang ada di sekitaran kita rasakan. Kalau nggak ada terjadi apa-apa dan sebagainya, kita yakin aja masih punya wudu. Nanti was-was setan yang dibisikkan kepada kita akan mengecil dan akan hilang dengan sendiri. Ya, tapi kalau Anda misalnya masih akomodasi, kayaknya itu capek. Ya, lebih baik Anda wudu lagi. Atau kalau sudah tampak tanda-tanda yang meyakinkan, ya itu nggak usah ragu, itu udah yakin. Saya batal nggak ya? Batal nggak? Tapi baunya udah semerbak kemana-mana misalnya kan. Nah, itu kalau itu udah pasti batal. Ya, jadi itu tinggalkan dengan cepat. Yada, malam yada, siapa yang tidak meninggalkan dengan cepat. Artinya ada sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau misalnya kita ada informasi, cepat tinggalkan, kan? Cepat jauhi. Ini menunjukkan sesuatu itu berbahaya, kan? Nah, artinya ada amalan di sini, ada perbuatan yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, itu diminta oleh Nabi SAW untuk ditinggalkan dengan cepat. Ya, jangan masuk ke situ, jangan lakukan itu, gitu kan? Nah, apa nanti yang bisa dihasilkan atau apa akibat yang timbul jika seseorang kemudian terlibat di dalamnya? Nanti kita akan lihat, kan? Nah, apa yang harus ditinggalkan dengan cepat ini? Kaulah zur. Ya, asalnya dari kata zur ini, teman-teman sekalian, itu asalnya diksinya punya makna segala yang terkait dengan dusta. Ya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau segala hal yang terkait dengan dusta. Dusta itu kadzib, ya, kadzaba yakdzibu, ya, kadziban atau kadzban. Jadi kadzib itu ya dustanya. Semua perbuatan yang mengandung kadzib, mengandung dusta, itu zur namanya. Ya, misalnya kesaksian palsu yang ada dusta di dalamnya, maka di situ disebut dengan syahadatuz zur. Ya, di persidangan misalnya bersaksi tapi dusta, tapi bohong, gitu kan? Nah, itu syahadatuz zur. Atau misalnya berkata-kata yang dusta, gitu kan? Menyoal orang lain, ya, dengan tuduhan yang tidak benar, itu juga zur. Nanti cabang-cabang dari zur ini macam-macam. Ya, bisa jadi fitnah, bisa jadi misalnya ghibah, ya kan? Ghibah bisa jadi membicarakan orang lain, teman-teman sekalian, pada sesuatu yang kotor. Ya, kalau dia benar yang dibicarakan, dia menjadi ghibah. Ghibah itu dianggap salah oleh agama, sekalipun kalimatnya benar, tapi tentang orang-orang yang menjelekkan orang-orang, gitu kan, itu tidak dibenarkan. Jadi yang pembenaran dari agama itu, larangan dari agama yang tidak membenarkan perbuatan itu dianggap salah, ya teman-teman sekalian, itu yang dinilai. Apalagi kemudian menyebarkan berita-berita hoax, nah itu juga termasuk, ya, termasuk perbuatan zur. Ya, jadi qaula zur, qaul itu perkataan, segala kata-kata yang mengandung unsur kebohongan. Nah, biasanya kalau sudah ada qaul, ini kan sumber, lisan itu sumber segala hal. Nah, nanti akan diterjemahkan dalam bentuk segala ekspresi dalam kehidupan kita. Bisa jadi nanti penerjemahan dari lisan ini diterjemahkan oleh tangan dalam bentuk tulisan. Makanya Nabi menyebutkan sumbernya. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh berkata dusta, kalau nulis boleh, terus bikin hoax gitu ya. Nah, tidak, karena lisan itu sumbernya. Ya, sumber ungkapan yang bersumber dari keadaan jiwa. Karena jiwanya tidak baik, keadaan hatinya dikuasai oleh nafsu, keluar lewat lisan. Kadang-kadang lisan ini terjemahkan lagi oleh apa? Oleh tangan misalnya, oleh kaki, oleh ekspresi wajah dan sebagainya. Jadi orang-orang yang sedang puasa namun terlibat dusta, hati-hati, dusta nih. Ya, yang pernah saya sampaikan di awal-awal jumpa kita, segala yang merusak puasa. Jadi ada sesuatu yang langsung membatalkan puasa, ada sesuatu yang merusak. Kalau membatalkan itu otomatis ya puasanya batal. Seketika ini kan harus dia qadha. Dan nanti kalau sengaja ada kafarat. Ya, misal mohon maaf ini sengaja makan, kan? Kalau itu kan jarang kita temukan. Tapi kalau nyuri-nyuri ya seakan-akan tidak melakukan, tapi nyuri-nyuri sedikit misalnya kan, dan itu membatalkan. Ya, misal ya seperti saya sampaikan dulu, kumur-kumur, dia pakai sirup gitu kan. Memang dia keluarin lagi, tapi sebagian tetesan masuk tenggorokan. Atau kumur-kumur pakai air biasa sih, cuman 3 kali kumur-kumur, yang keluar 2 kali misalnya kan, yang satu nggak ada, nah itu kan sama juga gitu. Nah, itu udah jelas batal, udah jelas. Tapi segala yang kadang-kadang kita nggak nyadar itu batal, nggak nyadar kita. Nah, itu yang merusak. Ya, dan tingkat kerusakan ketika semakin tinggi itu potensial membatalkan. Makanya nanti para ulama ada yang sepakat bahwa kalau orang sudah terbiasa kebiasaan bohong di puasa itu otomatis membatalkan.
bukan cuma merusak, karena memang menggugurkan pahala-pahala dan sebagainya. Ya, nah di sini teman-teman sekalian, ini harus hati-hati karena kadang ini yang kita nggak sadar. Kalau yang membatalkan orang tahu lah, makan, minum, berhubungan seksual siang hari itu udah paham. Tapi yang merusak ini yang paling bahaya. Dan merusak ini melahirkan dosa. Hati-hati. Ya, melahirkan dosa. Ya, yang paling bahaya nanti sudah puasanya nggak dianggap, dosa lagi, ya kan? Gibah itu kan dosa. Bikin hoax dosa, berselisih dosa. Ya, dan di sini ada orang-orang yang ketika sedang puasa dia nggak bisa nahan itu. Ya, nulis status tentang orang lain, bicara tentang kejelekan, ya, komen-komen yang kotor dan sebagainya, ya kan? Bikin hoax, nyebarkan berita yang nggak benar. Nah, itu hati-hati, ya, hati-hati. Nah, apa yang terjadi? Kemudian wala amala bihi, kalau orang masih nekat melakukan itu, sengaja dia melakukan perbuatan itu padahal dia tahu ini Ramadan. Dan dia mengatakan dia puasa. Maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh dengan puasa dia. Kalimatnya ya ada pakai ya ada lagi. Falaisa lillahi hajatun ya fi an yada'a ya ta'amahu wa syarabahu. Ini kan orang puasa ini meninggalkan dengan cepat makan, meninggalkan dengan cepat minum. Dia kan nggak makan, nggak minum, ya kan? Bahkan ketika ada makan dan minum pun dia segera kan tinggalkan ya, dengan cepatnya. Kenapa? Takut tergoda gitu kan. Nah, itu secepat itu dia meninggalkan makanan, secepat itu dia meninggalkan minuman. Ya, tapi kalau dia masih berbuat zur, ya tadi misalnya, mohon maaf sekali lagi. Ya, bikin hoax, cerita yang nggak benar. Atau sekarang misalnya musim-musim persidangan ya, bersaksi yang tidak benar gitu kan. Atau sekarang musim-musim misalnya di media sosial nulis-nulis hoax yang tidak benar dan sebagainya. Secepat Anda meninggalkan makanan dan minuman ketika Anda merasa puasa, secepat itu pula Allah tidak menganggap perbuatan Anda. Allah secepat itu meninggalkan puasa Anda. Ya, jadi ketika seseorang masuk dalam perbuatan zulm, seketika ditinggalkan oleh Allah esensi puasanya. Jadi orang-orang ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, dan ada segelintir orang kata Nabi SAW yang menunaikan puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Ya, dia cuma lapar, dia cuma haus, nahan aja, cuma nahan, tapi nggak dapat apa-apa. Tidak ampunankah? Mohon maaf juga. Ya, tidak keberkahankah, tidak pahalakah, tapi yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan pengabaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh, enggak perlu dengan puasa dia. Nah, itu kan dia dianggap. Ya, Anda udah ngerjakan sesuatu dianggap enggak perlu. Nah, jadi sayang teman-teman sekalian. Dan lebih daripada itu bisa berdosa. Bisa berdosa. Ya, sekarang misalnya, maaf ya, si fulan, saya enggak katakan Anda ya. Anda atau saya, si fulan misalnya dia puasa. Ya, harusnya kan dapat pahala kan? Tapi karena dia masuk dalam perbuatan qaul az-zur, dia berdusta misalnya kan, atau dia bikin hoax, dia sengaja ngarang cerita yang nggak benar dan sebagainya, gitu kan? Nah, pokoknya berbuat atau berkata atau bersikap seperti itu, puasanya ditolak oleh Allah. Saya nggak butuh. Udah nggak butuh, kan ditolak tuh. Udah otomatis pahala nggak dapat. Udah gitu dia berbuat sesuatu yang kotor, misalnya bikin hoax tuh, kan dosa. Sudah ditolak oleh Allah dan dia menerima dosa. Ini yang paling bahaya. Artinya hati-hati betul teman-teman sekalian dengan hadis di bab yang ke-8 ini. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Hikmah terbesarnya dari sini adalah bagaimana Allah membuat satu hukum yang ketat melalui Rasulnya dalam training Ramadan. Untuk membuat kita lebih baik, dibiasakan selama 30 hari. Kan kalau orang biasa makan kerupuk 30 hari, ya, begitu hari ke-31 kerupuknya nggak ada, dia kan akan bertanya kan, kerupuknya mana? Ya kan? Ya, sama persis orang ikut training. Kalau ketat nih, Anda kan, ya Anda sih, Masya Allah, Anda kan terbiasa ikut training. Di perusahaan, apalagi di militer gitu kan, di birokrasi, diplomasi, semua training dulu. Diplomat itu muda sebelum ditempatkan training dulu. Di pekerjaan yang profesional training dulu. Ya, itu semua training, guru-guru, bahkan ada trainer, ada macam-macam dan sebagainya. Semua training. Bukankah pekerjaan yang hebat, trainingnya begitu ketat? Silahkan cek. Kalau mau jadi pengusaha yang hebat, misalnya kan, mau jadi pegawai yang hebat, apalagi di militer dan sebagainya, disiplinnya tinggi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Untuk membentuk karakteristik. Makanya setelah training itu selesai, Anda tuntaskan, kan kepribadian Anda berubah kan? Perilaku Anda lebih baik. Jadi hukum ini dibuat ketat oleh Nabi SAW atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk merubah perilaku kita lebih baik. Ya, Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik lewat puasa ini. Makanya ketika kita selesai lulus di madrasah Ramadan ini, yang terjadi pada diri kita adalah peningkatan takwa. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu puncak kebaikan. Jadi jangan dipahami, aduh, percuma nih, nggak dapet di puasa, orang kayak gini nih. Wah, kenapa sih begini? Kenapa? Tidak. Untuk membuat Anda lebih baik. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi orang baik atau enggak? Itu aja. Ya. Dan puasa ketika ditunaikan dengan benar, berubah kita jadi baik. Jadi kalau Anda pengen jadi baik, ikuti semua sistemnya. Ya, jangan pengen sendiri, pengen ini, pengen itu, ya pengen dilakukan begini, begitu. Ya, itu anak kecil namanya yang belum balik. Anak belum balik kan pengen seadanya aja gitu. Ya.
Karena itu teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan merubah persepsi kita terhadap syariat, terhadap tuntunan agama, bahwa pahami setiap unsur-unsur yang ada dalam syariat, baik berupa perintah ataupun larangan atau informasi, hakikatnya ingin menata kepribadian kita lebih baik di hadapan Allah, tampil dengan akhlak mulia, mengumpulkan pahala sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya dan bisa meraih surga yang kita impikan, kita cita-citakan. Ya, dan ini hari ke-13 teman-teman sekalian, coba dilihat ya perubahannya sudah berubah belum sampai dengan sekarang, ya kan? Dari berbagai faktor ibadah sudah meningkat atau belum, cek sholatnya, cek interaksi dengan Al-Quran, ya. Kalau ada harta, cek terkait infak sedekahnya. Kemudian juga turunan-turunan yang tadi, perubahan pada diri kitanya, semakin ada berubah nggak, lebih baik bisa mengendalikan nafsu, bisa menata diri. Ini hari ke-13. Kalau ada perubahan-perubahan, pertahankan oleh kita dan tingkatkan lebih mulia lagi sampai di hari yang terakhir, sampai lulus Ramadan, dan pertahankan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulannya bab yang ke-8 tentang bagaimana kita saat puasa meninggalkan segala hal yang berpotensi merusak puasa kita atau bahkan mendapatkan pengabaian si Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Mari kita jaga puasa kita, semoga Allah sempurnakan siam kita, ampuni dosa-dosa kita, rahmati kita, dan memberikan segala kemuliaan yang terkait dengan faedah puasa kepada kita semua, insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna minas sha'imin al mukammilin. Allahumma ij'alna ya Allah minas sha'imin al mukammilin. Taqabbal minna siyamana ya Allah, wa ruku'ana wa sujudana wa salawatina wa jami' amalina salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.